Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, dan seperti biasa di setiap Jumatnya kita masuk di Bincang Budaya ya rekan Dakta. Dan sudah hadir di studio kami Bang Oman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Biasa. Malam ini lebih baik dari kemarin. Iya, tapi malam ini sendiri ya kayak. Berdua kita. Tapi Bang Oman ini biasanya bawa partner ya. Ini teman-teman lagi nyiapin bahan kayaknya nih buat mudah-mudahan di minggu depan ada partnernya kita ya. Iya, karena mereka udah siap kayaknya. Kalau malam ini ada yang udah siap sebetulnya, tapi belakangan belum lengkap data-data yang dikumpulkan gitu. Nah, kita tentu berbicara harus sesuai dengan fakta dan data yang ada ya. By data, iya. Meskipun kelihatannya kita santai-santai aja, tapi mereka menyiapkan data supaya akurat gitu. Iya, santai tapi mikir ya. Kurang lebih begitu. Baik, Bang, kita bahas apa nih kira-kira yang memang kita sampaikan juga kepada masyarakat. Tentu kerjanya untuk budayawan tuh ya, para pekerja budaya, pekerja seni ini sebenarnya ngapain aja sih mereka? Apa hanya ngomongin sekedar diskusi, kemudian membuat artikel menjadi buku gitu Bang? Apa sih Bang gitu Bang? Ya ada banyak sih sebetulnya. Kebudayaan itu kan cakupannya luas gitu kan. Setidaknya kalau bahasa sederhananya, orang dari bangun tidur lagi juga itu kan mencakup ya kan, perilaku, ada adab di situ, ada aturan segala macam. Yang menarik buat saya nih Neng Ulfi, jadi ternyata dalam sepekan ini teman-teman seniman budayawan itu banyak sekali buat kegiatan. Ada kerja-kerja budaya di Bekasi Raya ini, kota dan kabupaten ya. Beberapa hari kebelakang itu teman-teman dari Lembaga Kebudayaan Melayu Betawi bikin kegiatan kongko budaya di Gedung Juang Tambun ya. Sekarang tuh ada Museum Bekasi. Nanti ada kelanjutannya tuh. Ada kongko kebudayaan 3 di lokasinya di daerah Karawang, Situs Buni. Ada kelanjutannya. Jadi ternyata kita juga ini kaitannya dengan frekuensi kali ya. Obrolan bincang budaya kita itu nyambung dengan kegiatan teman-teman budayawan yang melakukan kerja-kerja kebudayaan. Di tempat lain juga ada kegiatan pentas seni yang tradisional, yang kekinian, bahkan di generasi Gen Z ya, Gen Z itu dan Alpha itu juga mereka sudah mulai masuk ke kerja-kerja budaya ya. Cuman memang format konsepnya dibikin kekinian. Beberapa bahkan malam ini ada kegiatan dari teman-teman teater di Universitas Islam 45 yang sekarang mungkin UMI ya, Universitas Muhammadiyah Indonesia ya. Teater Korek itu malam ini mengenang salah satu tokohnya, Bang Ane Matahari. Mereka menggelar satu kegiatan yang poinnya adalah bagaimana mengingat peran dan kerja-kerja budaya seninya Bang Ane Matahari almarhum. Yang lainnya juga kemarin itu teman-teman ketua-ketua komunitas kumpul membahas satu agenda yang mungkin tidak dalam bentuk program kerja, tapi bagaimana sumbang saran, sumbang kontribusi pemikiran untuk membuat kayak semacam blueprint atau cetak biru bagaimana sih dari sisi budaya dan seni itu melahirkan pemimpin yang
dilihat dari keteladanannya, dilihat dari kemampuan manajerialnya gitu. Ini menurut saya sesuatu yang ternyata tanpa kita sadari di Bincang Budaya ini lewat Dakta 107 FM ya. Frekuensinya nyampe nih ke teman-teman nih. Mereka merespon gitu loh. Mudah-mudahan ya, lewat Radio Dakta bisa jadi perekat nih. Gitu loh. Iya. Yang tidak kita duga frekuensi bukan cuma di frekuensi yang didengar aja, frekuensi dari hati ke hatinya itu nyampe gitu loh. Gitu loh Neng Ulfi. Kalau yang lain-lain mungkin budaya segala macam nanti kita bahas. Tapi hari ini, malam ini kita ternyata ada yang dikerjakan oleh teman-teman yang fokus di kebudayaan, di kesenian. Ya, baik. Tapi kan orang kadang-kadang sering menganggap, ngapain sih jadi seniman, ngapain sih di budayawan gitu Bang. Jangan salah loh, Beethoven segala macam itu kan karyanya abadi sampai hari ini kan. Jangankan itu ya. Yang sekarang ini aja kita lihat bagaimana seorang, anggap dari sisi senimannya ya, yang berkesenian atau fokus di musik aja. Lewat karyanya dia bisa mewarnai gitu kan, bisa membawa nama negara ke dunia. Kita tahu bahwa ada salah satu penyanyi kita yang bahkan kolaborasi dengan artis-artis dunia kan, gitu loh. Siapa yang dari Bandung yang tempo hari itu duet dengan dengan beberapa musisi dunia. Kemudian seniman orang Bekasi, dia berkarya di negeri orang jadi warga kehormatan di negara lain. Di Swiss, tepatnya di Liechtenstein kalau nggak salah. Namanya Fauji As'ad. Karyanya ditampilkan, salah satu karyanya kalau saya tidak salah itu di bank sentralnya sana gitu. Diapresiasi oleh negara lain. Kalau tidak salah malah sempat dibuatkan perangko wajahnya itu di sana. Karena dia adalah kebetulan orang Bekasi, anak Bekasi yang satu dari 10 seniman dunia yang diakui karyanya. Luar biasa. Baik, jadi ya jangan meremehkan gitu ya. Ternyata mereka pun juga membanggakan kita ya. Ya, nggak ada lagu kebangsaan kalau nggak ada seniman. Kalau nggak ada lagunya Indonesia Raya ya. Kalau nggak ada W.R. Supratman, gitu kan. Sederhana aja kira-kira gitu kan. Atau kita kenal beberapa pencipta yang memotivasi kita ketika kecil dulu misalnya. Lagu bangun tidur misalnya. Atau tidur lagi ini kesininya gitu kan. Baik. Nah tentunya kalau kita berbicara ini Bang, seharusnya ya mungkin kontribusi mereka juga sangat luar biasa ya. Hasil mereka ya. Betul. Tapi balik lagi dari masyarakatnya menghargai mereka kah, dari negara ataupun dari lembaga gitu Bang, untuk menghargai karya-karya mereka ini. Ya kalau yang sudah terjadi sempat ramai kemarin kan viral itu tentang hak cipta ya, gitu loh. Jadi royalty, beberapa hak cipta ya. Ada royalti gitu kan. Menurut saya ya itu haknya seniman atau musisi atau apapun ya. Jadi ada apresiasi tentang apa yang dihasilkan gitu loh. Harusnya memang dari dulu-dulu kan, bahkan menciptakan bola lampu aja. Iya. Sampai hari ini terus saja kan itu haknya diberikan gitu loh. Yang lain-lain juga, apalagi menyangkut yang membahagiakan orang kan. Gitu loh. Misalnya dari musik, dari karya-karya yang lain gitu loh. Kalau kemarin-kemarin sempat mungkin bukan terabaikan, sempat kurang diperhatikan, sekarang ini kan udah ramai kan.
Ada bahkan yang bisa dijadikan contoh tuh, ada salah satu grup band atau grup kelompok musik yang bahkan personilnya tidak terlibat lagi di situ, tapi haknya diberikan. Iya. Itu kan artinya mengapresiasi, memberikan haknya orang yang pernah terlibat di dalam berkegiatan di situ. Saya itu memang sudah seharusnya begitu, bukan hanya di seni, di budaya, di hal-hal yang lain gitu loh. Kalau boleh memang harusnya seperti itu, ada hak dan kewajiban misalnya, apapun gitu loh. Selama ini kan sekarang orang menuntut banyak haknya aja, tapi kewajiban juga jarang dilakukan. Harusnya kan seimbang gitu loh. Orang sudah memberikan haknya, kewajibannya juga dijalankan. Ada orang yang menjalankan kewajiban, haknya kadang-kadang agak telat diberikan. Apakah ini bagian dari budaya? Gitu. Nah, ini nanti teman kita yang melakukan riset yang Baik. Bang, bagaimana sih dari seniman atau budayawan itu tetap eksis, Bang? Biasanya kan banyak juga yang tenggelam ya, Bang. Yep. Kecuali dia meninggal ya. Yep. Tenggelam kemudian sudah nggak diajak lagi gitu, Bang. Mungkin karena faktor usia, tapi kan usia nggak menghalangi kita untuk terus menciptakan sesuatu gitu, Bang. Pemikirannya juga masih bisa kita perlukan, Bang. Ya, orang bisa dikenang karena karya-karya yang mungkin fenomenal, atau ada yang apa istilahnya tuh karya-karya yang monumental gitu. Ada juga karya yang sifatnya apa ya, yang bikin heboh gitu loh. Nah, tadi saya bilang kan, ketika Beethoven bikin aransemen atau apa ya istilahnya, lagu itu abadi kan dia. Sampai sekarang tuh orang seolah-olah kalau musik klasik nggak tahu nama itu agak dipertanyakan gitu kan. Kenapa? Karena dia bikinnya kan nggak sungguh-sungguh kan, tidak sekedar buat gitu loh. Ada pesan yang ingin disampaikan, dan pesannya ternyata sampai ini nyampaikan ke semua orang lewat sentuhan rasanya kan. Nah, bagaimana sih seniman atau budaya yang tetap eksis? Kadang-kadang ada yang ekstrim juga kan. Kalau sekarang itu kan pengen viral, melakukan hal-hal yang aneh, yang di luar nalar gitu kan. Tapi dari sudut pandang seni budaya apakah memenuhi kriteria itu kan. Nah, ini kan juga dipertanyakan. Kalau hanya sekedar tetap eksis, tidak didampingin dengan apa bobot kualitas dari karyanya juga itu apa gitu. Hanya cari sensasi kan istilahnya kan. Iya. Kalau sekarang kan gampang, orang pengen viral, melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu kan. Bahkan rela loh mengorbankan nyawanya hanya untuk membuat sesuatu yang dianggap luar biasa. Makan aja contohnya mukbang. Orang sampai akhirnya kan ada yang pada saat dia live sampai kehilangan nyawanya kan. Karena udah di luar nalar, logikanya itu hanya cari yang viral. Sensasi. Iya. Apakah itu bagian dari budaya? Kan pertanyaan gitu kan. Ya bisa jadi kan, mungkin kalau ada yang menemukan rumusan itu kan. Gitu. Kalau kita lihat contekan definisi budaya ya kan, hasil budidaya segala macam, mungkin harus disesuaikan dengan kekinian gitu loh. Yang lebih luar biasa lagi menurut saya, ekstrim dan di luar nalar manusia normal gitu kan. Sempat viral kan, ada museum yang tanda kutip itu isi museumnya adalah tubuh manusia kan, itu loh, yang diawetkan melalui teknologi kekinian. Nah, itu kan ya tidak mengerti juga kita gitu loh, dalam hukum agama bagaimana gitu loh. Mereka kan mungkin mengabaikan itu, apakah karena mungkin agamis atau apa, atau karyanya dianggap wah, tapi nalar logika kita nggak nyampe kayaknya untuk menerjemahkan gitu kan. Iya, karena agak di luar kewajaran gitu. Iya. Baik.
Bang, siapa sih yang memang seharusnya dikatakan seorang seniman dan budayawan yang benar-benar istilahnya seniman dan budayawan tulen ya? Kan kalau seniman, artis saja kan bisa dikatakan seniman ya dengan mungkin karyanya cuma gitu-gitu doang, tapi dikatakan seniman gitu bang. Yang seperti apa yang memang sejatinya seniman dan budayawan itu? Wah, ini dia nih. Kalau definisi itu kan kadang-kadang sekarang fleksibel ya. Iya. Disesuaikan dengan orang yang mungkin punya pemahaman tentang seni itu sendiri. Seniman itu kan istilah orang yang menghasilkan karya seni. Sederhananya begitu kan. Iya. Sama dengan misalnya apa yang pokoknya ada akhiran man gitu kan gitu. Terus budayawan ya kan. Ya orang yang berperilaku gitu kan, orang yang melakukan aktivitas berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan gitu kan. Itu sederhananya, tapi definisi orang lain kan beda. Iya. Ya Apa kan? jadi luas gitu ya? Ya karena semakin banyak pengetahuan, semakin makin luas, makin banyak definisi yang akhirnya keluar gitu loh. Kan ini berkaitan dengan ilmu. Ilmu kan itu memenuhi persyaratan ruang dan waktu. Dia akan terbantahkan ketika ada ilmu baru gitu loh, ada teori-teori baru. Begitupun mungkin seniman. Dulu kan orang seniman tuh kesannya kriterianya harus tampilnya begini, mengeluarkan gini, ya kan dia bisa melukis, bisa menyanyi segala macam. Nah, kalau sekarang bisa jadi orang yang tidak melakukan hal yang tadi disebut itu, tapi dia melakukan sesuatu yang di luar hukum definisi tadi. Iya. Dia disebut seniman. Nggak tahu Elon Musk itu masuknya seniman atau gitu kan. Iya. Dia bisa sampai melakukan hal yang gitu loh, jauh di luar nalar kita, menurut kita. Jangan-jangan yang nyiptain Apollo juga disebut seniman. Seni kan sesuatu yang sesuatu yang dihasilkan dari orang itu ya. Sekalipun itu teknologi kan. Sekarang apalagi dengan teknologi yang luar biasa. Anak-anak SD aja mau trade dengan dibantu AI itu. Itu hasil karyanya melebihi fotografer profesional zaman dulu mungkin gitu loh. Nah, ini yang makin kesini definisi-definisi itu menurut saya ya semakin cair gitu loh, semakin luas. Jadi kalau saya mengatakan seniman itu harusnya begini, menurut versi kita kan, versi orang lain punya definisi yang berbeda gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya untuk menjawab itu, ya kita temukan angka 10 lah. 6 tambah 4, 10 menurut saya. Tapi kan Neng Ulfi bilang 7 tambah 3. Ya kan? Iya. Mas Bagus mungkin 8 tambah 2. Ada juga yang bilang, enggak lah 14 dikurangin 4 misalnya gitu. Iya. Nah itulah. Jadi saya memberikan jawabannya mungkin agak abstrak. Makin kesini semakin luas pengetahuan, semakin luar biasa definisi gitu loh. Baik, jadi tapi harus dilihat sudut pandangnya nggak sih bang untuk menentukan definisi tersebut? Ada pasti. Teori itu kan misalnya seniman dulu juga sebelum kata seniman muncul itu kan ada definisinya kan. Dari kata dasarnya dulu seni. Orang yang melakukan kegiatan kesenian itu disebutnya apa gitu kan. Ada seniman, ada seniwati misalnya gitu kan. Apakah itu cukup? Ya kan? Ada juga istilah pekerja seni. Maka saya juga lampirkan pekerja budaya misalnya. Definisi-definisinya kan gitu. Itu kan makin ke sini tuh ya itulah ilmu kan. Benar. Pengetahuan itu kan berkembang. Jadi kalau kita terpaku jadi stuck, kita pakai teori-teori yang dulu gitu loh. Padahal memang ada juga yang tidak bisa ditinggalkan. Kata dasarnya seni tadi ya maksudnya apa? Definisinya bisa dicari. Gitu. Ya. Agak serius nih. Agak serius. Biasa kita bercanda ya. Iya. Karena memang kalau udah bicara ini ya, kita mengembalikan coba ya bahwa ada kesadaran sebetulnya. Kenapa sih kita bincang budaya gitu? Karena budaya itu lengkap, apa sih mencakup seluruh aktivitas gitu kan. Bahkan budaya buang sampah misalnya. Budaya apa istilahnya
bahkan melangkah pun ada aturannya kan. Kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, itu kan. Nah, kalau kita bahas itu lebih detail, lebih rinci, kayaknya waktunya nanti kita bisa perpanjang gitu ya. Part 1, part 2 gitu ya. Tapi poinnya adalah bahwa ternyata Bincang Budaya ini selain frekuensi 107 FM ini ada frekuensi lain, ada hati-hati yang tersentuh gitu kan, jiwa-jiwa yang bergerak untuk iya ya, kayaknya kita harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ini tidak melulu bangun tidur lagi kalau macam. Ada nilai, ada value di situ gitu loh. Mungkin itu yang dimaksud. Kalau bisa kebudayaan tetaplah dipertahankan gitu kan. Gimana caranya? Masing-masing orang coba bikin rumusan gitu. Iya. Baik. Tapi kalau untuk seniman ataupun budayawan Bekasi saat ini, Bang, apakah memang masyarakat sudah merasakan ataupun juga melihat hasil dari mereka ya? Banyak, ya kan. Misalnya dalam kehidupan aja, kalau cara berpakaian itu kan hasil karya seni ya, budaya yang tetap dilestarikan. Orang Bekasi kalau dia pakai lurik, nyebutnya orang, wah ini ada pengaruh dari Jawa gitu kan. Iya, Kalau dia pakai pangsi, orang tahu, ini orang Betawi, ini Bekasi gitu. Dia pakai songko gitu kan. Kadang-kadang songkonya agak miring-miring dikit, oh ini anak kobong nih gitu kan, anak pesantren. Jadi identitas itu bisa jadi menjadi identitas gitu loh. Gampang sebetulnya untuk bahwa misalnya orang masyarakat Bekasi bersentuhan lah ya, mungkin itunya dengan budaya. Dari makanan aja misalnya. Neng Ulpi kan pagi-pagi nasi uduk identik dengan orang Betawi, Bekasi misalnya gitu kan. Iya. Kalau kita ke Jawa mungkin nggak ketemu nasi uduk, ketemunya rawon atau apa mungkin gitu. Iya. Jadi tiap daerah kan beda ya. iya, apakah itu menjadi bagian dari identitas masyarakat Bekasi, hasil budaya yang melekat? Ya, nanti ada kajian tuh, mungkin jadi satu buku lagi nanti. Iya. Tugasnya penulis teman kita itu kan, atau yang melakukan riset ya, supaya dia bikin rumusan gitu loh. Baik, kita jeda sejenak Bang Oman, nanti kita akan lanjutkan kembali saya informasi berikut ini. Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan dokter, kami lanjutkan kembali bincang budaya bersama Bang Oman. Tentunya seniman dan budayawan ya. Tapi kalau mereka ketemu ini biasanya ngapain sih Bang? Nah ini yang menarik gitu kan. Biasanya mereka kalaupun sambil ngobrol santai ada karya gitu loh. Ada yang tidak kita sadari. Kayak kemarin saya buat kegiatan tuh. Ketika asik ada yang diskusi gitu kan, menyampaikan pemikirannya, sharing, berbagi bagaimana mencari jalan keluar atau memecahkan masalah kebudayaan misalnya, atau melengkapi langkah-langkah kerja-kerja kebudayaan. Ternyata selama berjalannya waktu ada yang asik membuat sketsa. Itu loh. Dia memotret apa yang terjadi, dia bikin karya di situ. Selesai kegiatan, dia serahkan karyanya, dan itu menggambarkan perjalanan kegiatan hari itu. Coba bayangkan. Ada juga yang ketika kita bicara kayak sedang on air seperti ini, dia tulis pantun seperti notulensi. Selesai acara dibacakan tentang karakter orang yang membuka acara, tentang
seniman yang sedang menampilkan karyanya melalui lagu gitu, disampaikan lewat pantun. Jadi kalau ada seniman budaya yang ngumpul, ternyata mereka berkarya, berbuat gitu loh. Dari sikapnya bahkan tanpa harus bicara pun dia sudah menunjukkan karya dia. Luar biasa. Itu tanpa diarahkan, spontanitas gitu. Coba bayangkan kalau perilaku itu ada hadir dari setiap individu masyarakat Bekasi misalnya gitu kan. Iya. Mungkin lembaga pelatihan yang table manner segala macam itu, cara duduk, cara makan, cara berdiri, cara buka pintu gitu agak dilengkapi dengan teman-teman yang seniman budayawan itu mungkin gitu loh. Mereka kan paham betul, kan misalnya anak teater, bagaimana cara membuka pintu misalnya, bagaimana cara masuk. Bukan cuma estetik menarik dilihat dari gerakan-gerakan seni, tapi kelihatan sekali tuh adab di situ. Kalau lagi marah seperti apa, kalau tampil elegan seperti apa gitu. Bahkan ketika dia acting makan, coba bayangkan kalau nonton film di komunitas di middle kelas menengah gitu kan. Ketika masuk resto, cara duduknya, cara dia pegang sendok segala macam, itu bagian dari seni kan. Tanpa disadari kita belajar mannernya kan seperti itu gitu. Seniman budayawan pun kalau kumpul kelihatannya aja urakan, tapi kalau mereka melakukan kerja-kerja budayanya luar biasa. Totalitas ya. Total. Dan mungkin lebih ningrat dari lebih ya kan? Iya benar. Iya kan, lebih royal gitu, bukan royalnya beli segala macam, tapi lebih sultan daripada sultan gitu kan. Karena acting atau kehidupan keseharian mereka kan mau pelajari bagaimana cara bicara, menyampaikan kata-kata, pemilihan diksinya kan, penekanannya, intonasinya. Ya kita gini kan kalau acting ini. Tapi itu yang menarik gitu loh. Iya. Berarti mereka berkumpul bukan sekedar ya ngobrol ngalur ngidul, ngopi-ngopi, tapi apa nih yang mau kita kerjain, apa nih yang mau kita hasilkan ya? Iya. Bahkan dalam kondisi mereka diam pun mereka sudah berkarya di situ kan. Belum menyampaikan ide-idenya loh. Iya. Apalagi setelah menyampaikan ide-idenya, muncullah gagasan, misalnya ada kongko kebudayaan, ada pameran lukisan, ada misalnya pentas seni, ada lomba seni tradisi, tari tradisional, modern, kekinian, segala macam. Jadi ketika orang-orang kreatif itu kumpul, 11 orang kumpul, 15 ide muncul misalnya gitu kan. 3 orang kumpul, 9 ide. Bahkan sendirian pun dia bisa membuat karya yang luar biasa. Jadi kehidupan jangan cuma istilahnya seniman budayawan, bahkan yang orang tidak mengklaim dirinya sebagai orang pekerja seni budaya juga, anggaplah pekerja-pekerja profesional kan. Selalu itu kehidupannya, ritme kehidupan didampingi dengan nilai-nilai seni dan budaya kan. Iya. Gitu loh. Kadang kan orang memang secara spesifik karena dia fokus menjadi seniman, dia menghasilkan karya yang luar biasa gitu kan. Atau misalnya menjadi istilahnya, bukan contoh, jadi figur yang ya jadi panutan gitu kan. Yeah. Ada juga gitu loh yang bisa seperti itu gitu. Nah, kita berharap lah ya melalui seniman budayawan, kerja-kerja keseniannya, kebudayaannya itu masuk ke dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Bekasi ya. Kalau misalnya ini bisa menyentuh kehidupan masyarakat Bekasi, nggak perlu lagi ada himbauan harus A, B, C, tertib segala macam gitu, disiplin segala macam. Karena
Kalau yang kita ambil contoh tadi, ketika anggaplah seorang aktor gitu kan, artis kerja profesional, dia udah bisa menjadi contoh kok gitu loh. Bahkan di karakter yang paling buruk aja, dia akhirnya dia bisa dibenci kan gitu. Ya nggak bagus nih gitu. Padahal dia total di situ. Kenapa dia yang dibenci? Padahal kan dia cuma memberikan satu peran tokoh figur A gitu. Tapi itu kadang-kadang ke bawah jadi kehidupan masyarakat yang orang cuma acting dibawa dalam keseharian gitu loh. Terjadilah gesekan konflik kan gitu. Baik. Jadi nggak salah tuh kalau ada dunia ini panggung sandiwara. Ya memang. Karena semuanya Ada berakting ya. panggung belakang, panggung depan kita ya. Memang benar realitanya yang menciptakan lagu itu ya. Iya kan, merenung kan, lihat kehidupan kan, dia potret kehidupan. Bahkan ketika angin mencur di dedaunan pun jadi sebuah lirik yang menarik gitu kan. Ada lagi lagunya bagai rumput yang bergoyang ya. Iya, karena dia memotret kan, gitu loh. Nah yang menarik tadi adalah bayangkan film aja mempengaruhi perilaku orang kan. Lagu pun begitu, memotivasi orang yang tadinya patah hati dengar lagu happy, bahagia, bangkit lagi semangatnya. Atau sebaliknya kan, ada orang yang tiba-tiba dengar lagu mellow gitu kan jadi nangis. Seperti itu. Iya. Baik. Bang, biasanya mereka ini ngumpulnya di mana sih Bang? Seniman budaya apakah punya base camp gitu apa? Ya di mana aja jadi gitu Bang? Ya nggak bisa dibatasi. Kadang di rumah sendiri pun ada orang yang seninya kan bisa dituangkan lewat tulisan kan. Ya dia di kamarnya aja mungkin berapa buku yang bisa dihasilkan. Ada juga yang pengen karyanya ditampilkan gitu kan. Pada saat dia proses kreatifnya ya kan. Ya dia berhimpun dalam satu wadah misalnya. Kalau di Bekasi itu ada beberapa komunitas seni budaya yang bergabung di beberapa kelompok gitu kan. Ada teman-teman KPJ ya kan, komunitas penjalanan, ada forum seniman Bekasi, ada Dewan Kesenian Kebudayaan Bekasi Kota, ada Dewan Kesenian Bekasi Kabupaten, Dewan Kebudayaan, ada banyak komunitas-komunitas yang bahkan buku pun ada Bekasi Book Club segala macam gitu. Jadi bisa jadi mereka awalnya komunitas yang kumpulan beberapa orang, tapi lama-lama berkembang, sepakat membuat karya kan, karya bersama. Kalau dia senang nulis puisi, dia bikin buku antologi kan, beberapa orang kumpul menghasilkan karya. Pun seniman lukis misalnya, mereka pameran bersama, sketsa pun seperti itu. Bahkan mungkin dalam waktu dekat akan ada nama-nama yang besar lah ya, nasional untuk membuat pameran sketsa gitu loh. Iya, baik. Bang, selama ini sudah boleh standar tidak istilahnya diwadahi para seniman ataupun budayawan di Bekasi ini Bang? Entah ada satu komunitas ataupun perkumpulan gitu Bang? Dikembalikan ke individunya ya, ke seniman budayawan ya. Kalau mereka senang masuk dalam satu wadah ya, membuat berkesenian berbudayaan itu bisa tampil bersama. Ada juga yang mungkin senang dengan kesendirian kan gitu loh. Kalau istilahnya mereka kan orang-orang merdeka ya, orang-orang yang independen gitu kan. Sebetulnya senang sih mereka berhimpun, berwadah gitu. Bahkan di kementeriannya pun ada Kementerian Kebudayaan gitu loh. Jadi dikembalikan kepada seniman budayawannya gitu loh. Kalau yang namanya organisasi kan nggak bisa dipaksa juga, mau bergabung ya terbentuklah. Kalau tidak tetap mereka dalam kesendirian pun bisa ya? Bisa menghasilkan karya. Saya nggak tahu waktu itu Pak W.R. Supratman masuk di organisasi seniman apa kan gitu. Tapi kan misalnya kita nggak tahu kan gitu, atau Ismail Marzuki kan, Bang Maing. Apa kumpulan penyair gitu kan biasanya ada ya? Kan ada, tapi ya zaman dulu ada memang, tapi saling bertentangan tuh. Ada yang namanya lembaga kebudayaan,
apa gitu loh, ada lagi manifesto segala macam. Tapi itu kan akhirnya seolah-olah saling berseberangan. Padahal tidak ke situ. Semangatnya seniman budayawan adalah bagaimana menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, isi pesannya nyampe gitu kan, menyemangati atau malah melemahkan kan, kita nggak ngerti juga kan. Ada juga yang orang membuat karya seni mungkin membuat tersentak, terharu gitu kan, atau ada yang menyemangati gitu. Nah ini kalau kembali lagi, ada nggak sih yang wadah gitu yang benar-benar menjadi apa ya, tempat bernaungnya seniman. Ada banyak dibentuk, difasilitasi juga gitu loh. Tapi tidak semua orang juga merasa gabung ke situ gitu loh. Karena merasa ya udah sendiri aja ternyata bisa gitu. Kembali itu soal keinginan, kemauan atau kesadaran gitu loh. Tidak bisa dipaksakan. Sama kayak misalnya kita gitu kan. Neng Ulfi harus bikin puisi. Kalau nggak mau dibikin lagu, Iya. susah. Padahal kan liriknya sama gitu. Tapi kan kecuali Bimbo ya. Kalau Bimbo itu kan puisi yang lagu yang gitu. Tapi kan nggak semua juga gitu loh. Karena yang nulis itu liriknya kan memang penyair kan, tapi Ismail banyak yang buat. Tapi maksud saya apa ya, seniman budayawan itu tidak harus masuk ke wadah itu, tapi juga kalau memang dianggap butuh mereka akan bergabung gitu loh. Karena kenapa? Ada orang yang ya udah ini kebebasan, dia mau ekspresikan sendiri gitu. Karena kalau masuk ini nanti ada aturan-aturan segala macam, ada rambu-rambunya. Karya enggak ngedumel ya. Ya mungkin kalau ikut satu wadah atau komunitas mungkin ada plus minusnya ya. Semua gitu. Bahkan tidak masuk pun juga dia punya minusnya kan. Minimal dia nggak punya teman misalnya di organisasi itu kan gitu. Istilahnya nggak bisa diajak untuk berdiskusi gitu kali ya. Bisa, tapi kan istilahnya karena dia di luar, di outsider, nggak bisa menjadi bagian dari lembaga organisasi itu kan. Bahwa dia seniman, dia budayawan misalnya. Iya. Tapi ketika biasanya kan itu ada tercatat sebagai anggota kah, pengurus segala macam gitu. Iya. Sepenting itu kan misalnya pertanyaan kan gitu kan. Kalau dianggap penting pasti bergabung. Kalau enggak ya, tanpa itu pun jalan. Bisa. Yang menarik yang pokok menurut saya adalah ya proses kreatifnya, karyanya itu kan. Kalau dia berkarya kemudian bisa menggugah orang untuk berbuat yang lebih baik misalnya. Nah itu yang menurut saya komunitas, lembaga segala macamnya, mungkin orang tidak melihat itu kan. Bahwa lembaga perlu untuk menyampaikan aspirasi misalnya gitu, didengar segala macam. Silahkan gitu loh. Jadi kita nggak bisa memaksa orang untuk gitu loh, apalagi seniman ya. Tapi kalau udah bicara tadi misalnya royalti, yang memperjuangkan ada lembaga kan gitu loh. Kalau nggak masuk lembaga itu nggak tercatat, memperjuangkannya mungkin dianggapnya susah karena tidak tercatat kan. Tapi kalau udah punya karya gitu loh, nanti ini adalah karyanya, harus diperjuangkan gitu. Bang, kalau untuk sesama mereka ini untuk saling bisa mensupport, kemudian saling menghargai hasil-hasil mereka ini bagaimana, Bang? Yang menarik ya, biasanya yang saya tahu ya, yang saya pernah ada di antara mereka gitu. Yang luar biasa adalah ketika ada seniman besar itu merangkul teman-teman yang baru melangkah ya. Maksudnya besar, dia udah punya nama, dia kan punya karya dan karyanya juga dihargai, dinilai oleh, misalnya kalau lukis itu ada kolektor, ada yang senang mengkoleksi lukisan. Yang awal-awal itu sekalipun dia udah karyanya luar biasa tapi kan belum muncul namanya. Nah, itu udah rangkul tuh. Kadang ketika yang seniman sudah punya nama besar ini melakukan eksibisi atau pameran itu ya, diajak tuh, diikut sertakan, meskipun mungkin karyanya
tidak harus yang paling depan, tapi sudah diperkenalkan, difasilitasi gitu loh. Menurut saya itu menarik gitu loh. Ada upaya bagaimana dia tidak sendirian di dalam membesarkan namanya, dia juga merangkul rekan-rekannya yang mungkin sudah berjuang sekian lama, cuma momentumnya aja kan. Contoh yang seniman lukis misalnya, bahkan ada yang setelah umur di atas 60 dia baru meledak karyanya, direspon orang. Dulu pernah terjadi kan, misalnya lukisan yang apa tuh, celeng atau apa tuh kan, pelukisnya usianya udah sekian, tapi di usia yang sudah kepala 6 itu baru muncul. Nah ini ada juga yang orang muda, dia menyediakan tempatnya, apa istilahnya itu, tempat workshop kalau sekarang, dulu galeri atau sanggar itu, untuk teman-teman yang baru memulai gitu kan, karya-karyanya di tempat itu. Silahkan fasilitas itu digunakan secara maksimal. Kalau sudah ada karya, mungkin 1-2 orang nggak bisa kan. Kalau ada 10 orang dengan 2 karya kan ber-20 karya. Tinggal kuratornya kan. Ini layak. Menurut saya tradisi itu yang luar biasa. Pun ada yang punya penyanyi misalnya musik yang sudah punya nama, dia punya studio, dia libatkan, diajak, dirangkul, ya kan? Bagaimana cara menulis lagu, bagaimana mengaransemen lagu. Itu sudah dilakukan beberapa seniman yang sudah punya nama lah di Republik ini. Ya. Dan mereka juga tetap saling support, mau yang baru, mau yang lama, mau yang ada karyanya, belum ada karyanya gitu ya Bang ya. Ya karena dengan cara begitu regenerasi ya. Memang sih kalau mau ego ya udah dia berjuang aja dirinya sendiri. Kayak ya kan? Dia kayak bagus sih daripada saya nih, saya harus juga ini nggak ada kayak gitu Bang ya. Nah itu kelegowo. Makanya saya melihat kalau kita kan dari sisi yang positifnya aja ya, maksudnya ini luar biasa. Saya juga mengapresiasi itu gitu. Beberapa kan dulu saya sering juga nongkrong di tempat-tempat mereka gitu kan. Kalau ada tempat malah yang udah sangat dikenal sebetulnya, tapi tidak menyebutkan namanya. Kalau cuma untuk urusan perut udah di depan aja tuh, ada resto, ada kafe segala macam gitu kan. Iya. Mampir silakan kalau mau lihat teman-teman seniman, budayawan atau orang-orang kreatif, para intelektual kumpul. Lihat aja di situ sambil ngopi bisa lihat itu bagaimana. Tapi kalau udah mulai masuk ke tengah sedikit, mulai mikir. Ada diskusi di situ, ada bahas bedah buku, ada proses kreatif yang gitu loh. Agak mulai serius dikit, nunjukin karya ke dalam. Ada panggung yang mereka bisa menampilkan karya-karyanya di situ segala macam gitu. Tapi siapapun diberikan ruang. Gitu loh. Kalau hanya untuk sekedar ya kebutuhan tadi di depan aja deh di kafe gitu. Meskipun di kafe itu ada bahasan juga, misalnya ada buku baru segala macam, tapi ya udahlah urusan ini. Nah, yang kayak gitu tuh menurut saya menarik gitu. Kita perlu ruang-ruang seperti itu. Data bisa melakukan itu kalau cuma itu nanti di depan ada kafe misalnya kan gitu kan. Di sini agak serius bahas-bahas kayak gitu misalnya. Yang lainnya kajian-kajian segala macam, pentasnya, hasil karyanya. Kalau itu dan difasilitasin oleh pemerintah misalnya atau oleh mereka yang punya uang berlebih itu, pasti kehidupannya menjadi indah, tertib, nggak ada orang stres, ya kan? Dan bersyukur kita nih di Bekasi ini. Tiap minggu tuh ada Car Free Day. Car Free Day. Jadi kalau ada waktu orang jalan kaki segala macam, ada yang mau olahraga, ada yang cuma untuk kebutuhan menikmati kuliner gitu kan. Tapi itu bagian gitu loh, untuk bagaimana orang mengekspresikan dirinya. Bersyukur gitu loh. Kota kabupaten pun udah gitu. Di beberapa kota lain juga ada gitu. Karena itulah ruang-ruang yang dibutuhkan kan. Apakah menjadi bagian dari kebudayaan atau budaya, kita bisa lihat lah. Isinya itu kan orang-orang kreatif nanti yang gitu. Gitu. Baik. Tetap support, tak ada persaingan ya. Harusnya begitu gitu. Mungkin
karena mungkin ada persaingan juga ya, tapi bagaimana kita bisa menyikapinya itu, kemudian ya bersaingnya secara sehat mungkin Bang ya, apa bisa katakan seperti itu? Ya, paling sederhana ada lomba cipta lagu itu kan bersaing. Iya, lomba visi gitu ya. Iya kan bersaing ya kan, tapi kan positif. Iya. Gitu loh, maksudnya bersainglah secara positif. Ngapain juga diadain kontes segala macam gitu. Itu kan persaingan, tapi persaingan yang positif. Kan kita ngambilnya sederhana gitu, bukan bersaing saling menjatuhkan gitu. Bukan nanti ada yang menang, ada yang kalah, itu kan soal belakangan lah. kualitasnya. Berarti kan harus banyak belajar lagi kan. Iya. Nah, tadi yang sudah menjadi pemenang, jangan melupakan orang yang belum beruntung lah, istilah bukan pecundang, karena dia sedang berproses. Yang mahal itu kan proses, gitu loh. Dia akan eksis ketika dia melalui proses yang luar biasa. Kalau yang instan-instan itu kan sebentar biasanya. Kalau nggak salah begitu, kalau salah dikoreksi. Iya. Bang, kalau untuk dukungan dari masyarakat ya juga terhadap seniman dan budayawan dan juga lembaga pemerintahnya gitu Bang. Jadi kan dua ini kan juga penting juga ya. Karya itu kadang-kadang tidak harus ada dukungan sebetulnya kalau karya gitu kan. Tapi memang kalau didukung akan lebih memperkuat gitu kan. Kan ada juga orang yang menulisnya di mana dulu ketika di dalam tempat yang sepi, sunyi gitu kan. Menghasilkan karya luar biasa. Mengisi hari-harinya sekian tahun karena di dalam bangunan kecil gitu kan. Bahkan ngelihat matahari aja harus nunggu mau tenggelam gitu. Tapi karyanya menjadi besar gitu. Ditulis menjadi judul buku yang luar biasa. Jadi bahkan dalam kesunyian, dalam kesendirian gitu kan. Iya. Ketika itu bisa besar, apalagi didukung. Gitu. Emang ajaib-ajaib kalau bicara tentang karya seni, ya kan? Iya, benar-benar. Kita nggak bisa memprediksi yang sudah didesain luar biasa, disiapkan secara matang oleh perencanaan yang amazing gitu. Iya. Tapi di eksekusi akhir nggak berjalan maksimal, gitu loh. Tapi yang tidak direncanakan kadang-kadang karena spontanitas itu menjadi sebuah karya yang fenomenal kan. Gitu. Nah hal-hal itu yang kadang-kadang di luar logika kan. Tapi kan buat orang kreatif dia memang sudah menyiapkan itu. Ada hal yang terduga dan yang tidak terduga. Iya. Bahwa ada dukungan perlu, ya pasti minimal supply makanannya lah misalnya. Iya. Tapi ada juga orang yang merelakan dirinya loh tidak makan cuma untuk menguji seberapa nilai emosi orang gitu kan, rasa suka orang ketika menyakiti orang lain. Ada tuh seniman yang rela dirinya pertama dicubit, dicoret-coret, bahkan dia di ada kekerasan di situ kan, sampai akhirnya nyawanya nggak ketolong lagi. Seniman lo merelakan dirinya tuh tempat pembuktian bahwa emosi atau jiwa orang tuh ternyata bisa lebih kejam dari yang tidak pernah dipikirkan. Sendirian dia melakukan itu. Iya. Ngeri tuh kan. Dan bagaimana ketekatan kita istilahnya untuk tetap menjadi seniman dan budayawan sejati ya Bang ya? Ya, sebetulnya kan setiap manusia itu jadi khalifatul fil ard ya, jadi alif dia bisa jadi sebagai seniman dia, ya kan, menata dirinya untuk bekal lahirnya gitu kan, dari awal kehidupan sampai akhir kehidupannya kan, bagaimana perilaku budayanya kan, apakah nanti di akhir ceritanya bagus atau tidak. Kalau bahasanya yang pernah kita baca kan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading gitu. Manusia mati meninggalkan nama baik gitu. Berarti kan harus disiapkan tuh. Balik lagi tuh, kalau itu fitrahnya manusia kan, dia jadi seniman juga sebetulnya, menata dirinya gitu kan. Kita berbusana berpakaian pun kan memantaskan diri gitu loh. Tapi juga jangan jadi ria kan, tampil yang semuanya brand dan branded, bermerek gitu kan. Bener. Padahal kalau
orang berpakaian itu menutup aurat, tapi karena kekinian perlu pengakuan eksistensi diri, harus brand yang ini gitu. Kalau nggak pakai brand nggak ada nilai. Kayak semua baju punya brand ya. Mungkin brand tertentu gitu ya. Ya, makanya itu kan karena kebutuhan kan. Padahal dulu nggak cuma kulit kayu sama misalnya dedaunan misalnya atau kulit binatang misalnya. Tapi kan makin kesini makin karena orang tadi berpikir mencari nilai plus di dalam kehidupannya gitu kan. Apakah pengen dinilai oleh dirinya, oleh yang menciptakannya, oleh orang lain. Nah, ini bagian dari apakah ini bagian dari budaya atau dari seni atau dari nilai-nilai estetika? Baik. Bang, kalau kita bisa simpulkan nih untuk pembahasan kita yang kemana aja nih yang mana aja nih. Ya kalau kesimpulan bukan sebuah kesimpulan sebetulnya. Kita ngomongin malam ini kan tentang kerja-kerja kebudayaan, tentang bagaimana teman-teman seniman budayawan melakukan giat ya, melakukan aktivitas yang bersentuhan dengan seni budaya. Saya bahkan tidak harus jadi seniman budayawan, karena setiap individu itu kan membawa nilai seni. Kita diciptakan oleh Allah itu dengan nilai seni yang luar biasa oleh Allah kan, dari mata kita, rambut kita, hidung, segala macam anatomi tubuh kita itu karya seni yang luar biasa. Budayanya kan bagaimana kita berperilaku, sikap, adab kita kan, gitu loh. Jadi kesimpulannya sebetulnya seni budaya itu adalah memang bukan pengkotakan, tapi itu adalah upaya untuk memberikan pemahaman gitu. Hidup ini kalau tidak dibarengi seni menjadi kering ya. Kenapa? Ya monoton mungkin ya. Itu aja gitu. Bahkan makanan pun karya seni di situ kan. Bentuknya macam-macam, rasa segala macam gitu. Jadi kesimpulan yang paling ini buat saya adalah hiduplah dengan dibarengi seni ya. Tapi seni juga bisa menghidupkan jiwa-jiwa yang kering. Yang hampa. Kalau yang kering disumur pakai air biar nggak kering. Kenyataannya seperti itu kan. Jadi kan data kalau malam ini kita ngobrolinnya bukan ngaco belok kalau orang Bekasi bilang, ini coba memberikan pemahaman bahwa tidak melulu gitu kan, bicara seni, bicara budaya itu berat. Buktinya kita bisa sampai ke sesi di detik-detik terakhir ini kan. Iya benar. Meskipun mungkin teman dokter ini ngomong apa mereka berdua kan. Kayak harus berpikir keras. Iya kan. Ketimbang kita bahas tentang filsafat, ya kan. Iya, nanti tambah. Iya kan. Menuai pro dan kontra. Karena jalan masuk ke filsafat itu bingung. Makanya kalau rekan dakta bingung dengan bahas kita, entar pelan-pelan ada filsafat, ada tasawuf gitu kan. Bagian dari tadi budaya tadi. Oke. Baik. Bang Oman, terima kasih sudah hadir di Dakta. Alhamdulillah, ya terima kasih. Semoga lebih baik lagi kita ya. Amin. Harus baca buku lagi nih. Iya. Mudah-mudahan kita juga besok menghadirkan yang biasa dibawa Bang Oman ya. Iya, siap. Tentunya dengan tema dan pembahasan juga yang menarik Bang ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi.